gocekan mau indeks lagi-lagi begitu Aneka. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya memang saat ini indeksnya juga sudah naik cukup kuat begitu ya Aneka, karena udah hampir hari ke 9 10 begitu ya. Tapi memang kalau kita lihat ini sudah saatnya indeks untuk koreksi sehat begitu Aneka. Karena kalau kita lihat ini sangat penting begitu, karena kalau pun kita perhatikan batas-batas koreksi pun juga harus ada, dan pun kalau kita lihat ini juga udah menjelang akhir pekan, jadi mungkin Berikutnya kita ulas kembali penutupan IHSG di sesi pertama hari ini. IHSG ditutup menguat pada perdagangan sesi 1 hari ini, melonjak naik 1,51% atau 96 poin ke level 6.430. Hingga jeda siang ini, kekuatan IHSG didorong sektor properti yang melonjak 4,45%, disusul sektor energi 4,31%, teknologi 2,83%, bahan baku 2,7%, industri 2,36%. Dan berikutnya kita lihat di perdagangan kedua, 6 menit sebelum penutupan perdagangan, IHSG justru berbalik arah ke zona merah, melemah 0,13% di 6.325,93. 319 emiten menguat, 287 melemah, dan 189 stagnan. Kapitalisasi pasar di 11.102,81 triliun. Dan untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Maximilianus Nicodemus, Associate Director of Research and Investment Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Mas Maksi, kalau kita melihat pergerakan dari IHSG hari ini menarik sekali. Justru di ya. jelang penutupan perdagangan sesi kedua ini balik arah melemah ke zona merah begitu. Anda lihat seperti apa psikologis investor dan apa yang akhirnya membuat IHSG justru penguatannya malah patah di tengah jalan? Baik Aneka, jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya gocekan mau indeks lagi-lagi begitu Aneka. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya memang saat ini indeksnya juga sudah naik cukup kuat begitu ya Aneka, karena udah hampir hari ke 9 10 begitu ya. Tapi memang kalau kita lihat ini sudah saatnya indeks untuk koreksi sehat begitu Aneka. Karena kalau kita lihat ini sangat penting begitu, karena kalau pun kita perhatikan batas-batas koreksi pun juga harus ada, dan pun kalau kita lihat ini juga udah menjelang akhir pekan, jadi mungkin sudah ada aksi ambil untung begitu Aneka. Baik, padahal kemarin kalau kita lihat IHSG ini juga sudah ambil untung begitu, lalu kemudian menguat lagi. Apakah artinya besok di akhir pekan masih ada kemungkinan untuk rebound lagi dan ditutup happy weekend? Kalau happy weekend mungkin mungkin ya Aneka, tapi kalau kita lihat sebetulnya based on dari technical analisa begitu ya Aneka. Kalau kita lihat memang udah saatnya indeks kita untuk mengalami namanya koreksi sehat begitu, dan pun kalau kita lihat sebetulnya kami punya lihat support kuatnya berada di 66 6 begitu Aneka. Jadi kami pikir ini bisa menjadi salah satu momentum yang sangat baik buat kita untuk melakukan akumulasi sebetulnya Aneka. Jadi kalau misalkan kita udah ada isinya, mungkin bisa wait and see dulu sampai kita bisa masuk ketika pas indeks lagi koreksi begitu Aneka. Baik, tapi Mas Masih, apakah Anda yakin ini hanya koreksi sehat semata atau sebenarnya ada sentimen-sentimen lainnya yang harus kita waspadai sebagai investor domestik? Kalau dibilang koreksi sehat, harapannya begitu Aneka, karena kalau kita lihat sebetulnya indeks dari harga 9.200 tiba-tiba hingga sampai ke tempat 5.400 itu kan sesuatu yang menyakitkan sebetulnya begitu. Jadi kami pikir mungkin udah cukup begitu Aneka, dan kalau kita lihat sebetulnya valuasi sahamnya pun juga udah sangat amat murah Aneka. Jadi kami pikir ini bisa menjadi salah satu alasan bagi asing maupun lokal begitu ya untuk bisa cicil beli sebetulnya. Tapi juga kita tetap mesti perhatikan karena situasi dan kondisi yang ada saat ini kan sebetulnya juga masih penuh dengan uncertainty begitu. Jadi masuk boleh, tapi juga mesti diperhatikan apa ya eh, khususnya dari luar juga begitu, mulai dari Amerika dan Iran. Ini juga menjadi salah satu katalis yang perlu kita perhatikan, apalagi sampai dengan hari ini harga minyak juga masih terus mengalami upside ke atas. Jadi ini juga harus kita perhatikan, harus hati-hati juga anak, jangan sampai kita nyangkut untuk kesekian kalinya anak, begitu Kalau kita melihat perdagangan di sesi pertama, ini yang menjadi motor ya. penggerak IHSG adalah sektor properti dan juga komoditas dan energi begitu. Apakah di momen pelemahan saat ini untuk sektor-sektor tersebut juga valuasinya masih cukup bagus untuk kita melakukan akumulasi buy?
Sektor properti menjadi salah satu sektor yang cukup menarik juga nah, karena pun kalau kita perhatikan sebetulnya dia cukup mendapatkan tekanan gitu dari sejak awal tahun begitu. Jadi kami pikir ini bisa menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita bisa mulai masuk begitu nah. Tapi juga kita mesti perhatikan pilih saham yang baik, fundamental yang baik, serta punya potensi valuasi di masa yang akan datang. Karena ini menjadi salah satu poin yang penting karena dia punya tingkat korelasi yang positif terhadap BI rate begitu. Nah, jadi kami pikir juga mesti diperhatikan hati-hati, tapi secara menengah kami pikir ini bisa menjadi salah satu saham pilihan sektor yang bisa menjadi salah yang bisa kita melakukan akumulasi beli, tapi fokusnya jangka menengah hingga jangka panjang begitu. Baik, bagaimana dengan sektor komoditas? Apalagi kalau kita lihat harga komoditas-komoditas global di hari ini juga melonjak Hmm, signifikan begitu. Salah satunya juga naik emas ya. dan batu Hmm, bara. Lalu bagaimana dengan emiten-emiten kita hmm. di dalam negeri? Apakah kita bisa melihat dalam kinerjanya dalam waktu jangka pendek? Kalau jangka pendek kami pikir saham-saham yang basisnya harga minyak ini bisa menjadi salah satu pilihan begitu. Tapi juga pun kita masih harus lihat gitu ya karena sejak awal tahun harga-harga saham minyak kita tuh juga sudah naik cukup tinggi sebetulnya. Jadi kita juga mesti harus pintar-pintar untuk milih saham ya begitu Nah, kalau kita lihat sebetulnya justru kami lihat saham-saham seperti kayak banking begitu yang memang asing pun juga udah mulai masuk inflow juga cukup banyak meskipun masih dalam jumlah yang amat sangat terbatas. Jadi kami pikir saham-saham banking juga bisa menjadi salah satu pilihan apalagi dengan fundamental yang baik serta potensi valuasi di masa yang akan datang. Banking juga menarik, saham-saham emas itu juga bisa menjadi salah satu perhatian sebetulnya, tapi juga harus hati-hati kita dalam Antam itu juga masih kelihatan cukup menarik untuk jangka pendek. Begitu, Hanake. Baik, bicara saham banking ini kita masih menunggu seperti apa kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat begitu. Lalu seperti apa ini akan Mm-mm. mempengaruhi emiten-emiten perbankan kita di dalam negeri? Sejauh ini kalau kita perhatikan Anake memang saham-saham banking itu kan udah turun udah juga cukup dalam begitu Anake ya. Dan kalau kita perhatikan juga sebetulnya secara fundamental masih dalam keadaan baik adanya, masih dalam keadaan kuat gitu. Cuman memang secara capital outflow dari saham-saham bank ini memang cukup besar begitu ya Naka. Jadi kami pikir selama dia punya fundamental masih sangat baik adanya dan masih punya potensi valuasi, melakukan akumulasi ketika di harga bawah menjadi salah satu kesempatan sebetulnya Naka. Apalagi katakanlah kalau kita lihat sebetulnya asing masuk gitu ya di saham-saham seperti kayak BBCA, BBRI, BMRI ini bisa menjadi salah satu momentum untuk ikut masuk meskipun dalam jumlah yang terbatas sebetulnya. Tapi dari keempat saham bank yang besar, kami masih tetap suka dengan BBCA pastinya. Begitu, Aneke. Baik, Mas Maksi kita akan jeda sejenak untuk sama-sama menyaksikan Ya, seperti apa penutupan perdagangan di sesi kedua pada hari ini. Kita lihat IHSG ditutup di zona merah 0,3% melemah di 6.315,31, 321 emiten menguat, 299 melemah, 176 stagnan, kapitalisasi pasar di 11.085,69 triliun pada perdagangan hari ini. Baik, kembali lagi ke Mas Maksi, kalau melihat penutupan perdagangan sekarang di zona merah ini, Anda lihat kalaupun besok ya. ini ada rebound ataupun justru investor mencoba wait and see dan IHSG melanjutkan pelemahan, Anda lihat range-nya ini ada di mana? Sejauh ini kami melihat sebetulnya besok potensi untuk koreksi masih amat sangat besar sebetulnya Aneke. Jadi kami pikir kami melihat ada potensi yang cukup besar mulai dari 6170 support kuatnya dengan titik atas berada di 6400 yang memang tadi highs-nya sempat kita lewati begitu. Nah, kalau kami juga cukup berharap banyak sebetulnya Aneke karena kalaupun misalkan besok sampai mengalami yang namanya koreksi setidaknya jangan lebih dari 6060 karena itu bisa menjadi salah satu hal yang titik critical point yang bisa kita masuk sebetulnya karena kami berharap indeks masih bisa rebound hingga menyentuh ke titik di level 6500 gitu Anaka. Dari taruhan kita dalam perdagangan esok, sekali lagi terima kasih Mas Maximilianus Siap Nikodemus sudah bersama kami kali ini, sampai jumpa di ya, lain terima kasih kesempatan. banyak Anaka.